Bagaimana caranya merubah suara bagus menjadi jelek? Bagaimana caranya merubah suara jelek menjadi bagus ya? Nah, selain menemukan overuse, Ridwan menemukan over pede pada diri Ridwan sendiri gitu ya. Jadi boleh nikmati ya kalau bisa dinikmati. Ya, ini vocal evolution Ridwan waktu di SMA. Simak. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Ridwan Darmawan. Terima kasih buat teman-teman yang telah klik video ini. Nah, di video kali ini Ridwan bakalan membahas kembali seputar vokal ya. Nah, temanya tentang pertanyaan yang banyak teman-teman tanyakan di kolom komentar YouTube Ridwan ya, yaitu bagaimana caranya merubah suara bagus menjadi jelek? Bagaimana caranya merubah suara jelek menjadi bagus ya? Nah, itu pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya secara singkatnya sih Ridwan jawab iya, bisa dirubah dari jelek menjadi bagus gitu ya. Tapi namanya bagus, kata bagus dengan jelek itu adalah relatif ya. Misal Ridwan ya, misalnya banyak orang-orang yang senang dengan suara Ridwan, pasti bilangnya suara Ridwan itu bagus, mau gimana pun juga gitu ya. Berbeda dengan haternya Ridwan gitu ya. Bagus apapun Ridwan nyanyi, tetap bakal dibilang jelek. Bakalan dibilang suaranya jelek banget kayak gitu ya, gak enak di kuping, gak enak didengar kayak gitu ya. Nah, itu relatif. Jadi kata bagus dan jelek itu relatif ya. Nah, yang kedua itu ada dari vocal evolution ya. Nah, vocal evolution ini adalah perubahan suara dari tahun ke tahun gitu ya. Dan biasanya perubahan itu akan menjadi lebih bagus, menjadi lebih lemas, lebih lentur, dan lebih dewasa lagi karena berdasarkan pengalaman dan latihan secara terus-menerus. Seperti itu teman-teman. Ridwan cukup mencontohkan vocal evolution dari Ridwan dari pas Ridwan awal-awal nyanyi ya SMA, tengah-tengah di kuliah sampai sekarang ya. Tapi jangan muntah ya. Teman-teman boleh lihat, boleh nikmati ya kalau bisa dinikmati. Ya, ini vocal evolution Ridwan waktu di SMA. Simak. Ya, harap maklum aja ya teman-teman. Nah, jadi yang Ridwan temuin ya pas Ridwan nonton video yang tadi tuh, yang Ridwan pas SMA nyanyi, selain menemukan overuse, Ridwan menemukan over pede pada diri Ridwan sendiri gitu ya. Jadi jujur aja teman-teman, waktu SMA tuh Ridwan kan awal-awal nyanyi dan merasa suaranya itu paling matang, paling bagus di antara yang lain gitu ya. Ya gak apa-apa lah, namanya juga masih menggebu-gebu ya, masih mencari karakter sebetulnya di umur-umur segitu itu ya, terutama di nyanyi gitu. Jadi waktu itu teh ngerasa paling bagus dan ngerasa paling melengking, ngerasa paling wah pokoknya mah ya udah sempurna lah. Soalnya kan di SMA juga pasti ada penyanyi-penyanyi yang lain ya, di paduan suara, di band gitu. Tapi Ridwan tuh ngerasa yang paling bagus. Padahal kan kenyataannya seperti yang tadi teman-teman tonton gitu ya, mending gak walap juga gitu. Ya gak apa-apa lah, namanya juga masih muda gitu ya, masih cari karakter. Padahal sebetulnya dulu juga sama yang lebih dewasa lagi atau lebih lebih benar nyanyinya, Ridwan tuh banyak dikasih tahu. Tapi ya karena ya masih mencari karakter, jadi Ridwan kekeh aja sama cara Ridwan nyanyi overuse seperti itu. Dan alhasil setelah manggung biasanya Ridwan ngalamin yang namanya hilang suara gitu, udah nyanyi kayak gitu ya. Jangankan di panggung, di studio aja gitu yang gak ditonton, Ridwan sering hilang suara pas udah ininya gitu, pas udah latihan. Tapi untung ya masih muda, masih lentur gitu, jadi bisa kembali lagi seperti semula. Baik, itu adalah vokal Ridwan waktu SMA ya. Nah, ini waktu kuliah ya, boleh disimak.
Itu juga sama waktu SMA, waktu kuliah juga Ridwan ngerasa suara yang paling bagus gitu ya. Dan Ridwan salut aja sama teman-teman band Ridwan gitu ya. Kok kuat denger suara Ridwan kayak gitu. Teman-teman, itu vokal evolution Ridwan yang kedua ya, yang pas waktu kuliah. Dan sekarang adalah vokal evolution Ridwan yang ke sekarang-sekarang, tapi masih tahun-tahun kemarin tuh ya, 2017, 2018-an. Silahkan disimak. Kita yang berbeda hingga tak mungkin menyatu, cinta yang terbuka. Ku terima semua ini sebagai rahasia, biar ku simpan selamanya kau di... Ya, lebih mending lah ya. Jadi itu tuh Ridwan udah ngikutin les vokal, karena pertama kali Ridwan les vokal itu adalah di tahun 2016 setelah acara yang pertama kali Ridwan masuk ke TV itu. Nah, di situ Ridwan mulai belajar teknik yang benar sama guru Ridwan, belajar kedewasaan dalam bernyanyi seperti apa gitu teman-teman ya. Nah, tapi di situ Ridwan tangkap masih menggebu-gebu karena memang fisik Ridwan masih bagus di situ gitu ya. Jadi si suara tuh masih tahan lama gitu ya, masih sama seperti waktu SMA. Beda sama sekarang kan teman-teman. Itu adalah vokal evolution Ridwan yang kemarin-kemarin, dan ini adalah vokal evolution Ridwan yang sekarang. Nah, bisa dibandingin ya antara yang awal, tengah-tengah sampai yang sekarang gitu ya. Itu kalau Ridwan tangkap sih itu ada banyak perubahan dari segi suara, teknik, pernafasan dan lain sebagainya. Ya gak apa-apa ya teman-teman, Ridwan sedikit flash ya masa lalu Ridwan tentang suara ya, walaupun itu masa lalu yang cukup buruk. Ya tapi kan gak apa-apa ya, namanya masa lalu gitu ya. Ridwan juga punya quotes di sini. Kita akan selalu menertawakan diri kita di masa lalu, tapi diri kita yang sekarang akan selalu ditertawakan oleh diri kita sendiri di masa depan. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Ya, cukup panjang lebar juga intronya ya teman-teman. Ya, sekarang ke topiknya ya, apakah suara jelek bisa jadi bagus? Bisa teman-teman ya. Yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama itu jelek atau bagus itu relatif ya, tergantung pendengaran dari yang mendengar suara kita. Yang kedua dari vocal evolution ya, dari kedewasaan dan tingkat latihan yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah ini cara merubahnya ya teman-teman. Ala-ala Ridwan ya. Ingat, ini adalah penyampaian dari Ridwan, bukan suatu kebenaran yang mutlak atau sempurna, tapi bisa dicoba. Dan Ridwan pun melakukan ini dengan pengalaman Ridwan dan referensi-referensi yang Ridwan tonton ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah latihan pernafasan. Nah teman-teman, latihan pernafasan itu jangan salah ya, bukan hanya untuk memanjangkan suara, untuk memanjangkan nafas saja, bukan untuk memperkuat diafragma saja, tapi juga untuk melenturkan pita suara teman-teman ya. Jadi kita, apalagi penyanyi-penyanyi ini ya, yang memang mereka disiplin untuk selalu latihan pernafasan, mereka akan mendapatkan bahwa suara mereka itu berbeda ketika sebelum latihan pernafasan dengan setelah latihan pernafasan. Itu pasti akan berbeda di segi timbrenya teman-teman ya, bukan timbre atau apanya nanti, dari kejernihannya gitu ya, dan segi keringanannya. Nah kan pita suara itu kan di sini ya, di kotak suaranya. Angin itu ketika kita nafas kan membentur si pita suara. Nah kalau misalnya nafasnya kita olah, si pita suara pun ikut lentur, logikanya gitu teman-teman ya. Nah cara latihan pernapasan yang seperti biasa ya, ini Ridwan bisa pandu teman-teman. Yang pertama teman-teman tarik nafas, tahan nafas selama 5 detik, terus keluarkan dengan huruf S. Oke, 1, 2, 3, tarik, tahan, nah kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya pas ngebuang nya itu belum habis, teman-teman habiskan dulu
sampai akhir ya. Nah, teman-teman boleh lakukan itu di tahan nafas kelipatan 5 ya. Maksimal itu paling maksimal di kalau Ridwan kasih di 50 aja ya. 60 tuh udah bener-bener apa ya, bener-bener maksimal banget lah ya. Kalau misalnya ada yang kuat sampai 60, ya Ridwan sendiri sih bisa kuat sampai 60, tapi udahnya kan langsung ngajungkel gitu ya teman-teman ya. Nah, jangan ya teman-teman, jangan dipaksakan ya, cukup maksimal sampai 50, tapi bertahap 5, 10, 15, 20, 25 gitu ya teman-teman. Oke. Nah, itu adalah latihan pernafasan dan setelah itu kalian akan merasakan keringanan di pita suara teman-teman. Nah, itu yang akan merubah suara yang tadinya kasar menjadi lebih halus gitu ya teman-teman. Nah, nggak cuma di latihan pernafasan aja, ada tahap lain yaitu yang kedua adalah humming. Teman-teman udah tahu kan tentang humming ini. Nah, humming ini biasanya dipakai di vocalizing ya, karena itu tadi untuk melenturkan pita suara. Fungsi dari humming ini adalah supaya mempersiapkan pita suara kita sebelum bernyanyi gitu teman-teman ya. Sama seperti kita sebelum kita sprint, sebelum kita lari kencang, kita kan lari-lari kecil dulu, pemanasan dulu, stretching dulu. Sama pita suara juga ya, karena kan pita suara kita kan selaput gitu. Jadi tentu harus lebih lentur lagi. Kalau nggak lentur ya bisa rusak gitu ya, bisa kaget pita suara kita. Oke, cara hummingnya bisa dengan yang seperti ini. Nah, itu yang pertama ya. Sorry Ridwan lupa kasih tahu. Kalau humming itu giginya jangan ditempelin ya. Cukup bibirnya aja yang ditempel, giginya jangan kayak seolah-olah membuka suara gitu. Jadi kerasa ada getaran di kepala sama di pita suara gitu ya. Tapi tidak dengan strain ya teman-teman gitu. Nah, itu latihan yang pertama yang paling gampang ya. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Nah, sekarang yang oktav ya. Lakukan itu teman-teman sampai batas kemampuan kalian segimana di chest voice-nya ya. Boleh terusin lagi ke head voice, kalau bisa ke whistle voice ya, jangan kita bercanda ya. Ya pokoknya semaksimal yang teman-teman bisa, jangan sampai strain ya. Nah, sekarang adalah yang 1,5 oktav ya. Nah, kalau untuk yang 1,5 oktav ini mulainya dari A aja ya, supaya umum laki-laki perempuan bisa gitu ya. Sorry, pales. Ih, pales kene kala. Nah, teman-teman lakukan itu di range sesuai dengan kemampuan kalian ya. Paling rendah segimana, paling tinggi segimana ya. Jangan strain juga ya. Karena kalau misalnya dipaksakan takutnya amandel kalian loncat. Gitu teman-teman. Yaitu dengan cara humming ya. Ada 3 tahap humming tuh tadi ya, yang tadi Ridwan contohin. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah dengan latihan artikulasi. Nah, artikulasi juga bisa membuat suara kita menjadi terdengar lebih bagus dan lebih jelas teman-teman gitu ya. Karena kan kalau misalnya artikulasinya gepeng gitu kan, kita dengarnya juga kayak kok gini suaranya gitu ya. Walaupun sebagus apapun, sepower apapun suara kita, tapi kalau misalnya gepeng gitu ya, ya suaranya nggak beresonansi, ya gak bagus gitu jadinya. Nah, itu secara teknik ya. Nah, itu Ridwan bakalan kasih gimana cara latihan artikulasi ya. Latihan artikulasinya itu A, E, I, O, U ya, tapi dibuka A, E, I, O, U. Kayak ngemut telur ya teman-teman ya. Jangan A, E, U, E, U. Jangan kayak gitu. Oke, coba dari A, E, I, O, U. Kita coba agak tinggi sedikit ya. Ini Ridwan rada karagok. A, E, I, O, U.
vibra ya kalau udah bisa vibra. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Nah, kalau lagi vocalizing jangan takut jelek mukanya ya. Jadi semaksimal mungkin si artikulasi kalian gunakan ya. Nah, latihan IO tadi untuk memaksimalkan resonansi di rongga mulut teman-teman gitu ya. Karena kalau nyanyi kan ibaratnya kalau misalnya nyanyi direkam terus ada yang pakai efek reverb sama yang ada yang nggak pakai efek reverb gitu ya, nggak pakai efek apa-apa. Pasti akan lebih bagus yang pakai make up kan teman-teman, yang pakai reverb, pakai echo gitu. Sama suara kita juga alaminya kita mempunyai ruang-ruang suara, yaitu resonansi suara itu tadi teman-teman. Jadi semakin kita maksimal menggunakan resonansi, semakin suara kita akan terdengar lebih bagus dan indah teman-teman. Nah, setelah itu ada latihan yang selanjutnya. Sebentar. Sorry ada contekan. Yang keempat adalah jaga makanan. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Nah, Ridwan dulu sempat sombong gitu teman-teman ya. Ridwan nggak jaga makanan gitu, bilang ke teman-teman, apa Anda makanan mah nggak ngaruh, makanan minuman nggak terlalu ngaruh ke pita suara gitu ya. Nah, ternyata setelah jangka panjang Ridwan rasakan itu ngaruh teman-teman. Tapi dalam jangka panjang nggak langsung gitu teman-teman ya. Kayak misalnya gorengan yang banyak minyak gitu, terus udah gitu teh minum es lagi, jadi kan ngebeku gitu ya si minyak kalau kena dingin tuh. Nah, itu akan berpengaruh ke pita suara dalam jangka panjang, kerasa sama Ridwan teman-teman ya. Nah, kalau misalnya udah terlanjur kayak gitu, itu masih bisa diperbaiki ya dengan menjaga makanan, dengan olahraga rutin. Itu kan tahap selanjutnya, nanti jangan olahraga rutin. Nah, jaga makanan dengan latihan vocalizing ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan sesuatu yang spesial ya, sesuatu yang bagus, termasuk dalam bidang suara, itu teman-teman harus disiplin ya, latihan, vocalizing, jaga makanan itu harus disiplin teman-teman ya. Nah, Ridwan kasih tahu makanan apa aja yang menjadi pantangan dan yang bagus gitu teman-teman ya. Pertama yang pantangan dulu nih, teman-teman juga banyak tanyain ya. Jadi ada dua macam dalam yang mengganggu suara itu, ada yang secara langsung gitu ya, dan ada yang secara jangka panjang tadi gitu ya. Tapi dua-duanya sebetulnya sih masuknya ke jangka panjang, tapi ini yang ngaruh langsung dulunya yang Ridwan bahas nih. Misalnya pertama, sebelum teman-teman nyanyi di panggung atau di tempat rekaman, teman-teman jangan makan makanan yang banyak gula, terus yang goreng-gorengan itu udah pasti ya, apalagi es gitu, itu yang ngaruh banget gitu ya. Pedas juga kadang ngaruh dan kadang enggak nih. Tapi kenapa itu bisa berpengaruh teman-teman? Karena apa ya? Ketika kita makan itu tubuh kita tuh ngeluarin lendir di tenggorokan nggak tahu di bagian mana ya, maksudnya tuh apa kerongkongan gitu ya, karena kan makanan masuknya ke kerongkongan, jadi ngeluarin lendir, diem di muara-muara antara tenggorokan sama kerongkongan, jadinya ada lendirnya teman-teman. Nah, itu yang mengganggu suara kita keluar, makanya kedengar lebih ugly gitu teman-teman ya. Nah, makanan yang disebutnya tuh hasil ikutan atau apa ya, kalau di peternakan tuh dairy pokoknya malah ya gitu. Ridwan teh alumni peternakan tapi naha parahode gitu ya. Nah, ini teh yang kayak dairy itu kayak keju, kayak susu, itu yang akan membuat pita suara kita menjadi lebih kaku gitu teman-teman. Bukan nggak boleh, itu bagus ya makanan-makanan, tapi hindari saat mau nyanyi gitu, karena itu bisa membuat muara tenggorokan kita ada lendirnya, itu akan mengganggu saat kita memproduksi suara ya gitu. Jadi ibaratkan ada saluran terus kehalang-halang gitu ya sama lendir sama kotoran, nah itu pasti akan terganggu kan gitu. Sama di pita suara juga kayak gitu, kalau misalnya ada gangguan di sininya ya pasti keluarnya juga bakalan lebih jelek gitu teman-teman. Jadi hindari itu. Dan yang paling bagus adalah air putih ya, air putih yang biasa ya, yang nggak panas, yang nggak es gitu ya, tapi yang dinginnya dingin suhu ya. Teman-teman tahu kan kalau misalnya dingin suhu di luar lah gitu ya, kalau misalnya pagi-pagi, nah itu yang bagus gitu, segar ke tenggorokan juga gitu teman-teman ya, supaya si tenggorokan kita bersih. Nah, kalau Ridwan sih bikin air dingin itu bukan dimasukin ke kulkas, tapi dimasukin ke kendi teman-teman ya. Nah, jadi si kendinya itu Ridwan pakai yang tanah liat ya,
gitu. Karena setahu Ridwan itu yang katanya bikin bagus suara. Jadi kendinya teman-teman isi pas malam, nah pas besoknya airnya bakalan dingin, enak loh ke suara gitu ya, ke tenggorokan pun enak, dan katanya juga khasiatnya ke tubuh juga bagus, bisa bikin lebih segar gitu teman-teman. Itu sih seputar makanan ya, kalian bisa jaga itu ya, bukan berarti nggak boleh untuk yang apa yang jangka pendek tadi ya, yang langsung itu bukan kalian nggak boleh makan bala-bala, nggak boleh makan yang manis-manis, atau gak usah makan sekalian kayak gitu ya, tapi teman-teman hindari dulu sebelum nyanyi gitu teman-teman ya. Nanti setelah nyanyi boleh kalian habek aja semua makanan yang ada di situ gitu ya. Oke, selanjutnya cara merubah jelek menjadi bagus. Cara merubah suara jelek menjadi bagus yang ke 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah itu tadi yang keceplosan disebutin, rutin olahraga ya teman-teman ya. Olahraga apapun itu yang bagus, lari gitu ya, sit up, push up, yang kayak gitulah, pokoknya mah yang membuat kita berkeringat. Karena kalau pita suara itu kan ya ada di dalam tubuh kita. Kalau misalnya kitanya nggak olahraga, terus lemaknya numpuk, pita suara juga pasti bisa ketumpukan lemak gitu. Nah itu yang membuat pita suara lebih berat untuk bekerja teman-teman. Itulah teman-teman 5 hal yang Ridwan kasih buat teman-teman untuk merubah suara jelek menjadi bagus ya, sesuai dengan pertanyaan dari teman-teman. Tapi perlu teman-teman catat nih ya, bahwa suara itu sebetulnya nggak ada yang jelek. Suara itu adalah anugerah. Semua timbre suara itu adalah bagus teman-teman ya. Karena timbre suara yang berbeda-beda di setiap manusia itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebetulnya nggak ada hak untuk ngejudge suara orang lain jelek gitu ya. Ya seperti yang hater-hater bilang ke Ridwan suaranya jelek gitu ya, kayak ada yang kayak bilang burung gagak gitu ya, ada yang kayak lagi gitu. Tapi ya kita sebetulnya nggak ada hak untuk itu ya, nggak boleh. Ridwan aja yang nyanyi itu nggak pernah Ridwan bilang suara orang lain itu jelek gitu ya. Jadi sebetulnya yang membuat jelek itu adalah ketidaksesuaian dari teknik yang digunakan gitu ya, baik pemilihan lagu atau teknik yang pernafasan, kayak produksi suara terlalu maksa, terlalu mendem lah. Nah kayak gitu, itu yang bikin jelek itu adalah ketidaksesuaian dari diri kitanya sendiri karena salah menggunakannya gitu teman-teman ya. Jadi secara timbre atau secara warna suara, semua orang di dunia ini Ridwan bilang suaranya bagus, nggak ada yang jelek. Jadi berhenti menjudge orang lain ya kalau suaranya jelek gitu ya. Jangan pernah bilang seperti itu kecuali kalau bercanda gitu kan. Dan lihat-lihat dulu siapa yang kita candain gitu ya. Jangan sampai kita bercandain orang yang salah gitu. Nah itu teman-teman, sekali lagi Ridwan sampaikan bahwa apa yang Ridwan sampaikan ini ya, tips dari Ridwan itu bukan kebenaran yang mutlak atau sempurna, tapi ini berdasarkan pengalaman saja, dan bisa teman-teman cari referensi yang lain untuk membuat suara teman-teman menjadi lebih bagus. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik like dan beri komentar di kolom komentar secara damai untuk kritik dan saran supaya channel Ridwan Darmawan lebih maju lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe supaya teman-teman dapat selalu informasi dari video yang Ridwan upload. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya di sebelah subscribe-nya supaya teman-teman gak ketinggalan video yang baru Ridwan upload. Jangan lupa juga share supaya Ridwan lebih terkenal lagi teman-teman. Enggak ketang, supaya si ilmu yang Ridwan sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa kesebar lagi ya. Nah sekali lagi teman-teman ya, beri komentar yang damai ya di kolom komentar. Jangan pedas-pedas karena channel YouTube Ridwan Darmawan bukan cabe. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ridwan Darmawan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.